Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6B SDN 1 Mogolaing. Apa kabar hari ini? Ibu guru doakan semoga hari ini kita selalu sehat walafiat. Meskipun cuaca sedang tidak bersahabat, tetapi harus selalu jaga kesehatan ya. Tetap semangat belajar. Baiklah, sudah berdoa sebelum belajar? Sebelum belajar kita harus selalu biasakan untuk berdoa ya, agar supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan apa yang kita pelajari hari ini akan bisa bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Baiklah anak-anak, hari ini kita masuk pada pembelajaran tema 1, subtema 2, ya pembelajaran 2. Sudah siap ya? Ya, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian diharapkan kalian juga mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Selanjutnya untuk muatan pelajaran SBDP, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, kemudian merencanakan desain patung dan maknanya secara rinci. Oke, sudah siap ya? Nah, ini ilustrasi yang Ibu Guru buat hari ini. Pada gambar yang ada di depan kalian ini adalah peternakan. Kemudian ada gadis kecil yang bernama Santi. Santi memiliki sebuah peternakan di halaman belakang rumahnya. Peternakan itu adalah sumber penghasilan keluarga Santi. Sementara penduduk setempat mengeluhkan peternakan yang ada di rumah Santi. Mulai dari kotoran ya dan bau yang tidak sedap yang menyebabkan penduduk setempat merasa terganggu. Nah, oleh karena itu mereka meminta keluarga Santi untuk memindahkan peternakan tersebut. Akhirnya Santi sangat sedih karena peternakan tersebut adalah sumber penghasilan mereka. Dari mana mereka bisa menghasilkan uang? Nah, kira-kira menurut pendapat kalian, apa sebaiknya langkah-langkah yang dilakukan oleh Santi dan keluarganya? Apakah mereka harus menutup peternakan mereka, kemudian mencari sumber penghasilan yang lain? Bagaimana menurut pendapat kalian? Ini adalah contoh peternakan ayam Santi. Dari hasil peternakan itu, dagingnya ayam bisa dijual, kemudian telurnya juga menghasilkan yang bisa membuat Santi dan keluarganya bisa memenuhi kehidupan mereka, kebutuhan hidup mereka. Nah, oke, sekarang Ibu Guru tanyakan, bagaimana pendapat kalian tentang sikap Santi? Apakah Santi harus menutup peternakannya? Langkah apa sebaiknya yang harus Santi lakukan? Nah, ini salah satu contoh langkah yang tidak tepat. Santi berpikir bahwa dia masa bodoh saja, tidak mau peduli dengan apa yang dikeluhkan oleh tetangganya, tidak mau peduli dengan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Santi berpikir bahwa ini adalah penghasilan keluarganya dan mereka mengurus sendiri, juga ini dilakukan di halaman rumah mereka sendiri. Apakah itu sudah tepat? Ya, anak-anak, memaksakan kehendak bukanlah sikap yang tepat, ya. Jadi memaksakan kehendak bukanlah sikap yang tepat. Apa yang sebaiknya mereka lakukan? Nah, ini dia solusinya. Namanya adalah musyawarah. Nah, baik anak-anak, selanjutnya ini contoh ilustrasi gambar.
keluarga Santi, juga tetangga-tetangganya sedang berkumpul untuk mengadakan musyawarah. Sebaiknya langkah apa yang bisa mereka lakukan? Musyawarah itu tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang sama-sama diinginkan oleh kedua pihak dan tidak merugikan orang lain. Nah, sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ini yang kita pelajari hari ini ya. Sudah bisa ambil maknanya? Baik. Melalui musyawarah kita tidak memaksakan kehendak, ya. Kita bisa ambil solusi, kemudian kedua pihak bisa saling bekerja sama, kemudian sama-sama mendapatkan hasil yang memuaskan. Baik. Sila keempat Pancasila bunyinya apa? Bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. 1. Tidak memaksakan kehendak. Tidak boleh ya, karena ini saya mau, ini tidak merugikan kalian dan saya tidak harus minta izin ya. Tidak boleh seperti itu. Kita memaksakan kehendak sendiri untuk keuntungan sendiri. Yang kedua, sikap apa yang sesuai dengan sila keempat, yaitu musyawarah seperti yang dilakukan oleh keluarga Santi tadi. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan sendiri atau di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan golongan-golongan tertentu. Yang keempat, melaksanakan keputusan dengan tanggung jawab. Ketika keputusan sudah diambil, maka kedua belah pihak siapapun itu harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab karena sudah disepakati. Tidak boleh ketika sudah disepakati ya sudah biar saja yang lain yang melaksanakan, saya tidak. Kita harus laksanakan setiap hasil keputusan itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya, nah ini contoh pengamalan sila keempat. Kalau yang tadi sikap yang sesuai dengan sila keempat. Kalau yang ini pengamalan sila keempat. Pengamalan artinya satu kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan yang sesuai dengan sila keempat. Yang pertama adalah contohnya pemilu, pemilihan umum. Kapan kita melaksanakan pemilu? Ketika kita memilih presiden dan wakil presiden, kemudian juga kita memilih para wakil rakyat. Yang kedua, pemilihan kepala desa, ya. Yang ketiga, musyawarah RT, seperti yang dilakukan oleh keluarga Santi tadi. Baik, anak-anak, ilustrasi tadi diharapkan bisa kalian pahami untuk tugas hari ini. Ini tugas hari ini ya. Pertama, sebutkan 3 contoh lain pengamalan sila keempat Pancasila. 3 contoh lain pengamalan sila keempat atau kegiatan yang kegiatan yang berdasarkan sila keempat yang sudah pernah kalian alami, yang sudah pernah kalian lakukan selain pemilu tadi ya, selain pemilu, selain musyawarah, selain pemilu, musyawarah, dan pemilihan kepala desa. Nah, kalian sebutkan 3 contoh pengamalan sila keempat dalam Pancasila. Nah, dari 3 contoh tadi, ambil 2 yang sudah pernah kalian lakukan, kemudian ceritakan. Jadi misalnya, ibu akan nantikan, kalau ibu kasih contoh, ibu akan memberi jawaban sendiri. Iya, coba pikirkan dulu. Apapun jawaban kalian pasti ibu hargai, ya. Tapi kalian coba dulu. Dari 3 itu, tulis 2 yang sudah pernah kalian alami di sekolah ataukah di lingkungan di dalam rumah, ya. Pasti di dalam rumah sudah pernah mengalaminya, misal mengambil keputusan di dalam rumah ya bersama orang tua. Nah, ambil 2 dan ceritakan. Ceritakan itu artinya kalian buat dalam bentuk paragraf.
suatu hari kami di sekolah mengadakan apa dan seterusnya sampai pada akhir. Kalian bisa ceritakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ceritanya bisa 2 paragraf boleh ya. Ibu guru harapkan latihan untuk menulis. Nah, demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Selanjutnya jangan lupa berdoa sesudah belajar. Tugas-tugas dikumpulkan sampai dengan batas waktu jam 8 malam ya. Ya, segala puji bagi Allah, akhirnya untuk materi hari ini selesai dan tugas masuk jam 8 malam batas waktu. Bagi yang punya masalah dengan pulsa data dan sebagainya atau izin keluar kota, diharapkan untuk konfirmasi ibu guru ya. Semua bisa kita bicarakan dengan baik. Jangan merasa tertekan, biar imun kita makin naik. Oke? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!